Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kali ini saya akan mencoba membahas lagi soal belajar lagu-lagu Jawa. Belajar lagu-lagu langgam-langgam Jawa, campur sari untuk diaplikasikan di keyboard, khususnya kok. Jika untuk wilayah Solo, seputaran Solo, Jawa Tengah, saya rasa banyak mayoritas player di sana sudah paham tentang gamelan, tentang musik gamelan di keyboard. Akan tetapi di wilayah timur, mungkin mulai Trenggalek sampai Surabaya, banyak sekali player-player yang sebenarnya ingin tahu, ingin paham tentang campur sari langgam-langgam gamelan dan sebagainya, tapi mungkin karena keterbatasan perbendaharaan lagu juga jarang mendengarkan lagu-lagu yang gamelan asli, akhirnya kadang kebingungan jika harus berhadapan pada acara-acara resepsi pernikahan yang mayoritas orang Jawa dan dituntut untuk menyajikan lagu-lagu langgam Jawa. Dan postingan kali ini saya akan membahas masalah selindro. Jika sebelumnya di video yang lalu sudah saya bahas masalah selindro keyboard atau selindro tone-nya keyboard, sama dengan peloknya keyboard. Jika pelok tidak ada masalah antara pelok gamelan asli maupun peloknya keyboard, itu tune secara umum tune-nya tidak ada masalah. Jadi Jirolu mo 6-nya Jirolu mo 6pi, kalau pelok Jirolu mo 6pi itu bisa langsung kita aplikasikan di keyboard, tidak ada masalah. Mungkin jika ada yang belum pas, mungkin di masalah sebentar. Jika ada yang belum pas, mungkin di masalah tuningnya secara umum ini, tuningnya saja ini. Kadang-kala harus dinaikkan atau diturunkan dikit agar ini di tuningnya keyboard ini dinaikkan atau diturunkan sedikit. Akan tetapi jika sudah masuk ke bagian selindro, yang namanya selindro gamelan, itu sudah lain, notasinya sudah tidak sama dengan notasi keyboard biasa. Jadi makanya khususnya di keyboard chord itu ada fasilitas scale selindro, gunanya untuk menyamakan, untuk mengimbangi notasinya gamelan selindro asli, seperti notasinya musik tone-nya Arabik itu. Jadi jika kita ingin misal mengiringi karawitan yang memakai gamelan asli, gamelan wayangan, dan kita kebetulan di situ ingin ikut di siter atau di suling atau apa, itu kalau selindro asli kita harus menyamakan dengan memakai scale subscale. Jika hanya untuk voice-nya kita bisa memakai subscale di tune yang depan ini. Nah, di menu depan di sini ada subscale, itu untuk kita menyamakan tuningnya, notasinya Jirolu mo 6-nya keyboard sama Jirolu mo 6-nya gamelan asli. Memang perbedaannya lumayan banyak antara selindro asli dan
selendronya keyboard. Di sini sudah saya sendiri-sendirikan. Di sini ada beberapa contoh. Langsung saja jika yang saya bunyikan ya. Ini yang gender dengan tune selendro keyboard. Seperti ini. Selendro itu cuma yang keras ini aja, yang hitam-hitam ini. Jiro Lu Mo 6 urutannya seperti itu. Nah, itu. Ini asli tunnya keyboard, belum scale. Sedangkan yang sudah scale ini. Itu. Itu. Sedangkan disuling ini yang selendro asli Pleng Gamelan. Sedangkan yang sulingnya selendronya keyboard ini. Nah, itu selendro biasa, selendro keyboard. Sedangkan selendro gamelan ini. Nah, itulah perbedaannya. Jadi memang banyak perbedaan antaranya selendro gamelan asli dan selendronya keyboard. Itu memang berbeda. Jadi jika untuk mengiringi karawitan, kita bisa memakai menu subscale di sini, subscale selendro ini. Nah, di sini ada selendro dan selendronya posisikan kayaknya di C crash, bukan di C asli. Karena yang kita pakai cuma yang hitam saja. Ini Jiro Lu Mo 6 ini. Itu. Kalau ini kayaknya posisi C, maka selendronya adanya di C, mulai C. Kadang malah sulit kadang. Itu. Jiro Lu Mo 6 sebenarnya pas sama persis. Kalau kita memakai key C asli, jadi sama, jadi G juga do, G, ro sama re. Jiro lu Mo 6, tapi lunya jadi 4 F, bukan lu asli nih. Kalau lunya asli ini, kalau mi-nya jadi lu. Jadi yang berubah di F-nya jadi lu. Jiro lu Mo 6. Itu kalau selendro yang asli. Kalau untuk memainkan diaplikasikan di style, mungkin masih sangat jarang yang memakai style selendro asli Pleng Gamelan. Karena sampai saat ini khususnya untuk pengguna Korg PA600, saya sendiri belum pernah menemui yang memakai style selendro scale asli. Jadi kita tidak bisa menggunakan style selendro yang sudah ada di pasaran, lalu kita gunakan untuk memakai scale selendro asli gamelan, tidak bisa. Nanti tidak akan cocok antara scale-nya style sama scale-nya voice, itu sendiri-sendiri masalahnya. Jadi jika kita scale voice kita buat selendro, stylenya bukan style yang memang spesial untuk dipakai scale selendro, maka hasilnya akan lain. Hasilnya tidak akan sama. Jadi di sini tone-nya seperti ini, nanti di sini lain lagi tone-nya. Beda dengan yang memang style murni untuk dipakai di scale selendro seperti ini. Kalau untuk yang persis gamelan itu tuning secara global biasanya akan turun setengah, jadi min 50 tuning globalnya akan turun 50 untuk menyamakan persis seperti nadanya gamelan asli gamelan. Jadi
Nah, seperti itu. Ya, coba untuk mainkan style asli Laras Gamelan ya ini ya. Misal kita main, misal ini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi notasinya gamelan slendro asli dan dengan slendro biasa itu tidak sama. Ini style yang sama yang saya pakai untuk scale ya. Sekarang coba kita mainkan tanpa scale, biar Anda percaya. Sekarang tanpa scale slendro ini jadinya ya, masih style yang sama. Jadi tidak bisa kita memakai style yang bukan spesial untuk scale kita mainkan di scale slendro juga nggak bisa. Begitu juga scale style yang memang spesial digunakan untuk bermain slendro tidak bisa kita gunakan tanpa di scale. Nah itu tantangannya yang agak sulit di situ, karena begitu kita memainkan style yang dangdut yang bukan scale, dangdut atau pelok biasa, lalu kita ke slendro, maka kita harus rubah scale-nya secara manual karena tidak bisa disimpan secara manual. Jadi harus menggantinya, harus mengganti scale dulu baru kita main. Begitu juga sebaliknya, jika kita habis dari main dangdut main scale slendro gamelan lalu kita rubah ke bermain dangdut, maka kita harus menggantinya ke scale equal lagi. Seperti itu. Untuk stylenya mohon maaf, saya sendiri juga belum jarang menjual ke orang lain atau ke pelanggan style, karena saya jual pun nanti kasihan, percuma, sebab belum tahu, tidak paham cara memakainya bagaimana. Itu kalau tidak ada yang mengarahkan tentu akan dianggap style rusak seperti itu. Jadi tidak saya ikutkan ketika saya menjual style ke pelanggan. Mungkin barangkali nanti ada yang berniat ingin memperdalam masalah ini, masalah scale slendro dan lain-lain, nanti bisa saja datang ke rumah seperti itu. Dan jika di luar Cork itu saya pernah melihatnya di Kang Temon Sangkuriang itu sama Kang Klower, kayaknya sinomnya kemarin udah slendro pelang gamelan. Jadi semoga bukan MP3 itu, sebab ada banyak MP3 yang jika dimainkan ya slendro asli namanya MP3 dan apalagi keyboard sekarang bisa disupport untuk membunyikan MP3 dan lain-lain. Mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Untuk informasi terbaru bisa klik subscribe. Wassalam.